Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Wong Deso Film. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film bagi seri 3. Gak perlu lama-lama, mari kita saksikan alur ceritanya. Check it out. Cerita film dimulai dari kehidupan seorang kakak beradik yang bernama Vikram dan Roni. Tidak seperti biasanya di sini justru seorang adik yang menjaga dan membela seorang kakaknya. Roni akan selalu ada untuk kakaknya dibuktikan ketika Vikram dihajar oleh temannya. Roni datang untuk membela Vikram, setelah itu Roni diberikan pelajaran oleh ayahnya yang bernama Catur Vedi karena Roni selalu berantem. Vikram meminta maaf kepada Roni karena ulahnya ia dipukuli ayahnya, namun Roni mengatakan tidak apa-apa bahkan itu tidak seberapa demi Vikram. Diketahui ketua Fed adalah seorang inspektur polisi di kepolisian. Hingga suatu hari Vikram dan Roni dijemput oleh teman ayahnya bernama Kokoji, ia menceritakan bahwa Catur Vedi dilarikan ke rumah sakit, pada saat itu ada kerusuhan perkelahian antara dua geng, jadi dia datang hanya seorang diri tanpa senjata dan pasukan. Kedatangannya untuk melindungi orang-orang di sekitar, diketahui jiwa nasionalisme Catur Vedi sangat tinggi, ia lebih mementingkan tugas daripada hidupnya. Catur Vedi ditembaki oleh geng yang membuat kerusuhan tersebut. Di detik-detik kematiannya Catur Vedi mengatakan mungkin kali ini seorang ayah meminta putranya yang lebih muda untuk merawat yang lebih tua, dan meminta kepada Roni untuk berjanji menjaga Vikram, dan jangan pernah meninggalkannya. Dengan rasa sedih Roni berjanji akan selalu ada untuk Vikram. Setelah Roni mengucapkan janjinya, Catur Vedi gugur sebagai pahlawan. Beralih kepada Roni dan Vikram yang sudah dewasa, mereka berdua pergi kemanapun selalu bersama. Pada saat itu mereka sedang menonton bioskop dan kita diperkenalkan dengan wanita bernama Sia yang juga sedang berada di bioskop. Sia sedang mencari jaringan namun ia malah masuk ke toilet pria. Di sana Sia bertemu dengan Vikram yang sedang membeli makanan. Sia menenangkan Vikram yang kelihatannya terbawa perasaan setelah menonton film. Namun ketika berjalan, Vikram tak sengaja bertabrakan dengan segerombolan anak buah IPM yang membuat makanan dan minumannya tumpah ke baju anak buah IPM. Anak buah IPM yang tak terima dan menghajar Vikram, lalu Vikram berteriak memanggil Roni. Roni datang ke hadapan anak buah IPM ketika Roni akan menghajar anak buah IPM karena telah mengganggu kakaknya namun Vikram meminta kepada Roni untuk tidak melakukan itu, dan mengajak Roni pulang. Ketika mau pulang Roni melihat darah di telinga Vikram, ia baru sadar anak buah IPM itu telah menghajar Vikram. Roni mengatakan, jika ia yang tersakiti ia akan tetap tenang namun kalau Anda yang menyakiti kakaknya, maka ia akan menghancurkannya. Wow, Roni marah dan menghajar semua anak buah IPM. Tak lama dari itu Kokoji datang untuk menghentikan Roni. Sia sangat terkagum melihat aksi Roni. Orang-orang di kampung mengagumi aksi Roni berkelahi seorang diri melawan anak buah IPM. Kokoji mengatakan karena ayah mereka seorang polisi, Kokoji meminta di salah satu dari mereka harus ada yang menjadi polisi. Roni yang mempunyai 33 kasus perkelahian meminta Vikram saja yang menjadi polisi. Namun Vikram mengatakan, sangat tidak mungkin dirinya yang menjadi polisi karena betapa takutnya Vikram kepada penjahat. Namun Roni mengatakan, setelah Vikram memakai seragam kepolisian para penjahat juga akan sama takutnya kepada Vikram. Lalu Vikram mengisi formulir hingga Vikram diterima di kepolisian. Di hari pertamanya menjadi polisi, Roni mengantarkan Vikram ke kantor polisi. Roni memberikan dukungan sepenuh hati kepada Vikram. Lalu Vikram memasuki ruangan kantor polisi dan bertemu dengan Inspektur Syarakute dan juga menemui Tuan Revati. Tak lama dari itu anak buah IPM datang dengan membakar seorang di hadapan polisi. Tak ada yang berani menghentikan itu karena diketahui IPM adalah orang yang berpengaruh dan ditakuti di Agra. Dan inilah sosok IPM maksud kedatangan Ibnu untuk memberikan peringatan kepada Tripati dan polisi untuk tidak mencampuri urusannya. Tak sampai di situ salah satu anak buah IPM bernama Raju Wak menabrak putri Tuan Tripati hingga tewas. Vikram yang mengeluh dengan profesinya sebagai polisi karena resiko akan mendapatkan ancaman dari penjahat, diketahui IPM menjalankan bisnis ilegal yaitu penculikan. Namun sampai saat ini kepolisian tidak tahu untuk siapa IPM bekerja. Beralih di markas IPM terungkap bahwa IPM bekerja untuk Abu Jahal. IPM mendapatkan surat dari Abu Jahal memerintahkan kepada Ibnu untuk segera mengirimkan 25 orang di waktu yang cepat. Abu Jahal merupakan pimpinan militan pemberontak yang memiliki pasukan dengan senjata lengkap dengan kekuatan tak terbatas. Abu Jahal merupakan dalang di balik orang-orang pemboman bunuh diri.
Beralih kepada Sia yang sedang menaiki motor, Sia mendapatkan telepon dari Hafiza yang sedang di kantor polisi. Roni yang tak sengaja melintas di jalan itu karena ketidakpuasan Roni memandang wajah Sia yang begitu cantik. Roni menabrak motor kakaknya Sia bernama Rusi. Percekcokan sempat terjadi namun Roni memilih untuk pergi. Beralih kepada Sia, ia membantu Hafiza mengungkapkan keluhannya dekat polisi bahwa baru saja Hafiza melihat anak buah IPM melakukan penculikan dan mereka dijadikan sandera di dalam sebuah pabrik. Pihak kepolisian sangat kebingungan siapa yang akan berani memimpin mendatangi pabrik itu untuk menyelamatkan para sandera. Namun ketika melihat Fikram terlintas di pikiran mereka untuk menjadikan Fikram sebagai kambing hitam tanpa persetujuan dari dua belah pihak. Inspektur menunjuk Fikram untuk menggerebek markas IPM dengan alasan Fikram orang yang tepat dengan pekerjaan ini. Fikram yang ketakutan lalu menelpon Roni dan menceritakan bahwa ia ditunjuk untuk menggerebek IPM. Polisi dibuat terkejut terheran-heran ketika mendengar bahwa Fikram akan datang ke markas IPM sendirian. Fikram datang ke markas Ibnu untuk menyelamatkan para sandera yang tentunya pasti bersama Roni. Karena Fikram tanpa Roni bagaikan kopi tanpa gula. Roni akan menghajar anak buah IPM sedangkan tugas Fikram adalah mematikan dan menghidupkan lampu. Ketika Roni bersiul, pertarungan pun dimulai. Karena Roni berhasil menghabisi para anak buah IPM lalu mereka berdua membebaskan para sandera. Di saat menyelamatkan sandera, hati Fikram tersentuh begitu mulianya tugas seorang polisi. Semua orang berterima kasih kepada Fikram, dan Roni tersenyum melihat Fikram menyelamatkan beberapa nyawa orang. Di kantor polisi Fikram sangat dihormati dan dibanggakan, bahkan pimpinan BMC turun tangan untuk memberikan apresiasi kepada Fikram. Di sisi lain IPM menemui Abu Jahal. Terungkap IPM menculik orang-orang untuk dijual kepada Abu Jahal untuk dijadikan pemboman bunuh diri. Setelah pertemuan itu IPM mendapatkan kabar bahwa seorang polisi bernama Fikram telah menggerebek markas dan menyelamatkan para sandera. Di sisi lain, Hafiza yang mengetahui berita Fikram telah menyelamatkan para sandera begitu sangat mengapresiasi dan bahagia dengan perkembangan Fikram yang sekarang, yang padahal itu semua berkat Roni. Namun, mereka tak satu pun ada yang mengetahuinya dan Roni memilih untuk menyembunyikan hal itu. Hafiza bertujuan akan menjodohkan Fikram dengan temannya yang sama-sama lajang dan wanita tersebut adalah Sia kakaknya. Sia datang ke ruangan tamu terkejut melihat Roni, mengira bahwa Roni lah yang akan menikahi kakaknya. Begitu pula dengan Sia, ia sangat tidak menyangka bahwa wanita yang selama ia idamkan yang akan menjadi istri kakaknya. Namun ketika pihak Kua mengatakan saudara mempelai pria dan saudara mempelai wanita untuk segera menetapkan tanggal pernikahannya, mereka berdua terkejut dan bahagia yang ternyata ia akan dinikahkan adalah kakaknya. Namun ketika Roni menghampiri mereka sangat terkejut, ternyata yang akan menjadi adik iparnya ialah Roni yang sudah menabrak motornya dulu. Roni diusir dari rumahnya lalu Sia dan Roni mencoba menenangkan keduanya. Antara Fikram dan Rusi adalah pasangan cocok, yang satunya lembut dan yang satunya ganas, hingga pada akhirnya Fikram dan Rusi menikah. Beralih ke markas IPM. IPM merasa kehadiran Fikram menjadi salah satu ancaman bagi bisnisnya, memerintahkan kepada Rajwa untuk menculik salah satu anggota keluarga Fikram. Salah satu anak buahnya mengetahui bahwa Fikram mempunyai seorang adik, lalu anak buah IPM mengintai Fikram dan berniat menculik adiknya ialah Roni. Roni yang sedang berjalan melihat anjing terluka berniat membawanya ke apotik terdekat. Roni menghentikan mobil meminta bantuan untuk mengantarkannya ke apotik terdekat, yang ternyata yang memberi tumpangan adalah orang yang akan menculik dirinya. Roni yang sadar bahwa apotik telah terlewati, anak buah IPM mengeluarkan pisau. Roni dibawa ke markas IPM. Anak buah IPM yang pernah dihajar Roni terkejut melihat mereka salah tangkap. Orang mau memberitahu, namun IPM menyuruh mereka untuk tidak berbicara. Namun di sini Roni berpura-pura cupu. IPM menyuruh Roni menelepon kepolisian lewat HP Roni. Bahwa dirinya sedang menyandra adiknya Fikram. Tuan Tripati menyerahkan itu semuanya kepada Fikram, karena hanya Fikramlah yang berani berurusan dengan IPM. Dengan berpura-pura cupu Roni meminta Fikram untuk datang ke markas Ibnu untuk menyelamatkan dirinya, sedangkan Fikram mengerti apa yang Roni maksud. Setelah itu IPM meninggalkan markas dan ini yang terjadi. Rajwa terdiam kaku melihat aksi Roni menghajar bawahannya, ia sadar salah tangkap. Setelah Roni menghajar seluruh anak buah IPM, Fikram datang sendirian untuk menangkap Rajwa. Tanpa bantuan Tripati akan membawa Rajwa ke pengadilan. Di tengah jalan ia melihat ada yang sedang berantem. Fikram meminta kepada Tuan Tripati untuk menangkap Roni juga, tidak peduli siapapun itu. Jika orang tersebut melanggar ketertiban patut untuk ditangkap.
Lalu Roni diborgol satu borgolan dengan Bajuwah. Ketika di lampu merah Roni kabur, tentunya Bajuwah juga ikut terseret seolah-olah Bajuwah melarikan diri. Melihat mereka berdua kabur, Vikram meminta Tuan Tripati untuk menembak Bajuwah, memberikan hukuman karena Bajuwah dulu telah membunuh putri Tuan Tripati yang tidak bersalah. Ternyata itu semua ide Vikram yang sudah merencanakannya dari awal untuk memberikan hukuman kepada penjahat. Melihat ide cemerlang Vikram, Roni tersenyum. Namun sekarang masalah besar menimpa Vikram. Pihak komisaris menyerahkan seluruh kasus kepada Vikram. Hal itu, seolah akan membuat dirinya terbunuh. Roni meminta Vikram untuk tenang dan mengatakan Roni akan selalu ada untuk Vikram. Ia akan menjadi antek-antek Vikram untuk menangkap seluruh penjahat. Lalu Roni menghajar seluruh penjahat. Setelah itu tugas Vikram menyeret para penjahat ke penjara. Pihak kepolisian menganggap seolah-olah Vikram yang melakukan itu semua, padahal yang menghabisi penjahat itu adalah Roni. Roni melakukan itu semua semata-mata untuk mengangkat derajat kakaknya, hingga Vikram diangkat menjadi inspektur kepolisian. Vikram dihormati dan disegani, semua orang mendapatkan banyak penghargaan atas aksinya menangkap para penjahat. Hingga suatu hari Vikram ditunjuk komisaris untuk menangani kasus di luar negeri, mengurus dokumen-dokumen rutin yang dimana warga mereka diculik oleh Ibnu. Diketahui IPM bekerja untuk Abu Jahal yang berada di Suriah, namun Vikram merasa keberatan. Karena sudah menjadi tugas utama Vikram mempersiapkan keberangkatannya pergi ke Suriah, Vikram yang ketakutan, namun Roni mengatakan ini hanya mengurus dokumen-dokumen rutin. Setelah itu segera kembali ke rumah. Di bandara sebelum pergi, Vikram untuk meminta Roni untuk menyuapinya sebagaimana yang sering ayahnya lakukan, dan istrinya memberikan kabar gembira bahwa ia sedang mengandung anaknya. Mendengar itu Vikram sangat bahagia dan ia berjanji akan secepat mungkin kembali lagi ke rumah. Setelah beberapa hari di sana, Vikram menghubungi Roni untuk melepas kerinduannya dan Vikram juga menceritakan sesampainya di Suriah, ia kecopetan, dompetnya dibawa kabur, untungnya dirinya tidak kenapa-napa. Namun ketika sedang video call an kamar hotel, Vikram kedatangan tamu tak diundang yang ternyata itu adalah orang suruhan Abu Jahal untuk menangkap Vikram. Melihat Vikram dihajar habis-habisan, Roni sangat geram, namun dirinya sadar tidak bisa melakukan apapun. Roni mengancam jika terjadi sesuatu dengan kakaknya, Roni akan membunuh mereka, namun orang tersebut mengatakan kami bukan dua tetapi kami satu negara. Dengan tegas Roni menjawab bersumpah atas janji ayahnya jika terjadi sesuatu dengan kakaknya Roni akan menghapus negeri mereka dari peta. Singkat cerita, Roni datang ke Suriah didampingi oleh Sia untuk menyelamatkan kakaknya. Roni melaporkan kepada polisi setempat bahwa kakaknya diculik oleh dua orang. Mendengar nama Abu Jahal, polisi menetap Roni dengan tatapan tajam. Seorang yang bernama Pilar meminta kepada Roni untuk bersabar saja. Roni mengatakan kepada Sia ia curiga kepada pihak kepolisian karena merasa polisi juga terlibat dengan Abu Jahal. Mereka berdua yang kebingungan untuk mencari Vikram kemana. Tiba-tiba ada seseorang di sampingnya yang menyebut nama Vikram. Ia tahu bahwa Roni sudah mencari kakaknya yang sedang disandera oleh Abu Jahal. Ia tahu di mana sekarang Vikram berada, lalu pria tersebut menuntun Roni dan Sia untuk mendatangi di mana Vikram disandra, namun mereka diikuti oleh anggota polisi sehingga mereka harus berjalan cepat mengecoh pergerakan menghindari pengintaian polisi, hingga mereka bertiga sampai di suatu tempat. Terungkap pria tersebut bernama Ahtar. Ternyata Ahtar seorang pencopet yang sengaja dibawa Roni dan Sia ke markasnya untuk merampas barang-barang yang Roni dan Sia bawa. Para pencopet tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan, dan ini yang terjadi. Ahtar dibuat terkejut dengan kecepatan tangan Roni. Ia meminta maaf dan menceritakan yang sebenarnya ia mengetahui tentang Vikram karena ia mendengar ketika Roni mengatakan di kantor polisi. Roni yang ingat dengan Vikram yang menceritakan bahwa sampainya di Suriah Vikram kecopetan, mereka merampas dompetnya, lalu Roni meminta kepada Ahtar untuk menuntun menemui para pencopet. Karena diketahui Ahtar kenal dengan banyak pencopet, Ahtar membawa Roni dan Sia ke salah satu temannya hingga pada akhirnya Roni berhasil menemukan dompet Vikram, lalu Roni menanyakan kepada si pencopet di mana ketika si pencopet mencuri dompet Vikram. Pencopet yang tidak mau menyebutkan tempatnya, Roni sedikit memperlakukannya dengan kasar, hingga si pencopet memberitahukan lokasi kejadian di hotel di mana Vikram menginap. Setelah mendapatkan informasi tentang kamar Vikram, lalu mereka bertiga menyusup ke hotel tersebut. Sisi lain satu anggota polisi mengintai pergerakan mereka, namun yang menjadi kendala mereka tidak bisa masuk karena pintu kamar yang terkunci. Sia yang melihat pakaian hotel berpura-pura sebagai pengunjung hotel bahwa kamarnya terkunci meminta kepada pelayan untuk membukakan kamarnya hingga mereka berhasil masuk ke kamar tersebut.
Roni yakin bahwa ini memang kamar yang pernah Vikram tempati, dan di sini juga Vikram diculik, lalu mereka mencari ponsel Vikram yang dilemparkan oleh suruhan Abu Jahal. Ketika itu, Dansia berhasil menemukan ponsel tersebut, kemudian Ahtar membungkus ponsel tersebut untuk menjaga tidak tercampurnya sidik jari pelaku dengan mereka di saat mereka keluar, lalu ada polisi yang lainnya sudah mengawasi hotel tersebut, mereka bertiga keluar tidak sadar bahwa polisi berada di hotel tersebut, untungnya polisi tidak ada yang tahu pergerakan mereka bertiga. Lalu Ahtar membawa ponsel tersebut ke temannya untuk men-scanning sidik jari pelaku. Di sisi lain Rusi menghubungi Sia menanyakan kenapa Vikram tidak bisa dihubungi sejak kemarin. Dia sangat khawatir terjadi apa-apa terhadap Vikram, ditambah Roni yang tidak tahu kemana pergi, belum pulang ke rumah namun di sini, Sia menyembunyikan yang sebenarnya kepada Rusi. Sia berbohong karena tidak ingin kakaknya khawatir cemas berlebihan di saat mengetahui kebenarannya, apalagi kakaknya yang sekarang sedang mengandung. Temannya Ahtar berhasil menemukan identitas pelakunya dengan meretas catatan kepolisian, pelaku tersebut bernama Zaidi. Lalu mereka bertiga mendatangi tempat tinggal Zaidi, menanyakan kepada semua orang namun di saat menanyakan kepada para pemuda-pemuda tersebut malah bersiul seolah memberi isyarat kepada Zaidi. Zaidi keluar dari jendela dan hantam baku hantam pun terjadi. Kumohon, Roni terus mengejar Zaidi yang berusaha melarikan diri hingga Zaidi menyerah meminta kepada Roni untuk tidak berantem. Roni menanyakan di mana Vikram berada. Roni berjanji kepada Zaidi, dia boleh menembak dirinya tapi tolong kembalikan kakaknya. Melihat kesungguhan Roni, Zaidi akan memberitahukan keberadaan Vikram. Namun sebelum mengatakan tempat di mana Vikram berada, ini yang terjadi. Zaidi tewas tertabrak mobil. Roni sangat tidak terima atas matinya Zaidi, karena Zaidi satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan Vikram sedangkan Vikram dibawa oleh IPM disatukan dengan Sandra yang lain di markas Abu Jahal. Ternyata Sia dan Hafiza beserta anaknya juga diculik dan dijadikan sandera. Beralih kepada Roni yang baru sadar korek yang digunakan Zaidi sama dengan yang digunakan oleh Ibnu ketika IPM menyuruh kronikel markasnya, tertulis di korek tersebut nama klub Taj Mahal. Roni yakini IPM selalu mendatangi klub tersebut untuk menemui Abu Jahal dan yang lainnya, lalu Sia mengambil HP Zaidi dan membukanya dengan tes IT kemudian menghubungi IPM dengan mengatasnamakan Zaidi, mengajari PR untuk bertemu malam dekat klub Taj Mahal. Malam harinya mereka bertiga mendatangi klub tersebut. Tak lama dari itu IPM juga datang untuk menemui Abu Jahal, sedangkan polisi menemukan mayat Zaidi beserta identitasnya diketahui Zaidi adalah pemilik klub Taj Mahal. Dan juga terungkap Zaidi adalah kakaknya Abu Jahal, sedangkan Abu Jahal mengatakan bahwa Vikram yang IPM bawa adiknya telah membunuh Zaidi dan Abu Jahal menginginkan Ibnu untuk menangkap adiknya. Tak lama dari itu polisi datang yang membuat orang-orang berlarian. Roni mencoba untuk menangkap namun ternyata yang ditangkap adalah Abu Jahal karena tidak saling mengenali mereka acuh tak acuh yang padahal kalau mengetahui satu sama lain pasti baku hantam, karena memiliki dendam tersendiri. Ternyata yang selama ini Roni inginkan Abu Jahal dan polisi yang lainnya, salah karena tanpa diketahui Roni kepolisian juga sedang memburu Abu Jahal dan komplotannya. Polisi berhasil menangkap IPM. Menanyakan kepada IPM yang mana Abu Jahal sedangkan Abu Jahal berada di tong sampah membaluri seluruh tubuhnya dengan kotoran untuk melakukan penyamaran sebagai gembel, hingga kepolisian sekaligus IPM tidak mengetahui bahwa yang lewat di depannya adalah Abu Jahal. Lalu Abu Jahal menyuruh anak buahnya untuk mengawasi IPM karena takut IPM akan membocorkan rahasianya. Karena IPM yang tidak mau buka mulut Roni dan polisi membawanya, sedangkan Abu Jahal mengikuti mereka dari belakang. Roni membawa IPM ke suatu tempat, dirinya menyadari bahwa dari tadi mereka diikuti oleh anak buah Abu Jahal. Lalu Roni menjebak IPM dengan memberi uang supaya anak buah IPM yang melihatnya menyangka bahwa IPM telah berkhianat kepada mereka. IPM lari ketakutan dengan segala cara menghindari tembakan. Dengan begitu IPM akan menyadari bahwa dirinya lebih aman bersama Roni dan polisi. Karena Abu Jahal dan komplotannya telah mengetahui dan menyangka bahwa dirinya telah berkhianat, pada akhirnya IPM memilih bersama Roni dan polisi, dan IPM menceritakan di mana markas Abu Jahal. Diketahui Abu Jahal akan melakukan pemboman bunuh diri ke 10 titik dalam 3 jam mendatang, dan serangan pertama akan dilakukan di kedutaan. Lalu Kanavaro ke kedutaan untuk menghentikan, sedangkan Roni, IPM dan Ahtar akan datang ke markas Abu Jahal. Di sisi lain Sia sudah berada di kedutaan untuk pemboman bunuh diri menjadikan istri dan anaknya.
Sebagai ancaman jika Sia tidak melakukannya, dia datang dan memerintahkan seluruh polisi untuk menyelamatkan anak dan istrinya, yang dijadikan ancaman sedangkan anak buah Abu Jahal terus mencari IPM yang sedang menceritakan strategi pertahanan Abu Jahal, namun Roni sudah pergi menyerang ke pos pemeriksaan dengan mencuri bom milik anak buah Abu Jahal. Nah, setelah menghancurkan pos pemeriksaan, Roni mencegah pasukan Abu Jahal yang membawa para sandera, tapi sebelumnya Roni telah menanam ranjau di sepanjang jalan itu dan ini yang terjadi. Namun di truk tersebut tidak ada. Fikram meminta kepada Roni untuk segera pergi ke markas Abu Jahal sedangkan IPM dan Akhtar akan membawa para sandera dan melepaskan bomnya. Sedangkan Sia berhasil ditemukan sebelum 30 detik bom meledak. Jika ia tidak melakukannya, istri dan anaknya akan dibunuh. Di sisi lain polisi berhasil menyelamatkan istri dan anaknya Asi, lalu anaknya memberitahu bahwa mereka sudah aman bersama polisi. Setelah mendengar suara anaknya lalu Asep mau melepaskan bomnya, beralih kepada IPM dan Akhtar yang membawa Sandra ke tempat yang aman. Tak sengaja seorang gadis kecil menginjak sebuah ranjau. Melihat itu IPM meminta kepada anak itu untuk tidak bergerak, lalu IPM secara perlahan dan hati-hati menggantikan injakan kaki anak tersebut. Dan berhasil menyelamatkan anak itu. Akhtar meminta IPM untuk pergi bersama mereka, namun jika IPM maju selangkah saja ranjau akan meledak. IPM baru sadar begitu pentingnya nyawa dan sebuah keluarga. Ia menyesali apa yang telah ia lakukan selama ini, meminta kepada Akhtar untuk menjauh dan menyelamatkan para sandera. Dengan berat hati Akhtar pergi membawa para sandera meninggalkan IPM sendirian. Tak lama itu pasukan Abu Jahal datang menghampiri IPM. Ini yang terjadi. Anak buah Bojal melaporkan bahwa pemboman digagalkan dan pos pemeriksaan telah dihancurkan. Itu dilakukan oleh seseorang yang sedang mencari Fikram. Lalu Abu Jahal memerintahkan kepada anak buahnya untuk menjaga Fikram untuk dijadikan tameng jika mereka kewalahan. Roni datang sendirian ke markas Abu Jahal menyerang seluruh pasukannya. Oh iya, tapi sulap coba. Tak sampai di situ tank-tank diluncurkan untuk menghadapi Roni. Dengan kecerdikannya Roni berhasil mengelabui tank-tank tersebut hingga hancur dan menghabisi para pasukan Abu Jahal. Setelah itu, Roni mendatangi di mana Fikram disandra. Ia sangat bahagia bahwa kakaknya masih hidup. Abu Jahal mengatakan ia sudah menyerah dan mempersilahkan kepada Roni untuk membawa orang India. Namun Roni mengatakan dia ingin semua dibawa termasuk orang Pakistan, meskipun Pakistan adalah musuh negaranya. Ketika akan meninggalkan tempat itu Roni dibuat terkejut dengan Sia yang telah tertangkap Abu Jahal. Menangkap Sia dan Fikram lalu dimasukkan ke kurungan sedangkan Roni dihajar habis-habisan. Melihat adiknya dihajar di depan matanya, Fikram sangat marah meminta kepada mereka untuk tidak menyakiti adiknya. Roni tersenyum karena baru pertama kali seumur hidupnya melihat Fikram begitu marah dan muncul keberaniannya untuk membela orang-orang yang tersiksa. Roni tergeletak dan sudah tak berdaya. Sia dan Fikram terus memberikan nafas buatan namun tetap saja Roni tidak sadarkan diri. Sia dan Fikram sangat bersedih harus kehilangan Roni. Di sisi lain ternyata Abu Jahal masih hidup mendekati mereka dan ini yang terjadi. Roni bangkit kembali untuk menyelamatkan orang yang ia sayangi. Para sandera berhasil selamat dan kembali ke pangkuan keluarganya masing-masing. Di akhir film kepolisian memberikan apresiasi tinggi kepada Fikram karena telah berhasil menyelamatkan para sandera, sedangkan Roni tidak mengharapkan apa-apa melihat kakaknya bahagia. Ia juga merasakan kebahagiaan itu, yang ia lakukan semata-mata untuk mengangkat derajat kakaknya, dan Roni berhasil memenuhi janji ayahnya untuk menjaga dan selalu ada untuk Fikram. Bagaimanapun penculikan dan pengeboman bunuh diri adalah suatu perilaku yang keji tidak manusiawikan manusia, siapapun pelakunya kita wajib melawan dan memeranginya dan itulah alur cerita film bagi yang ketiga. Mohon maaf dari segala kekurangan, saya admin undur diri dan terima kasih sampai jumpa kembali. Jangan lupa kalau kalian suka dengan film alur cerita ini like dan bagikan.